Bab 3742. Terbang keluar dari ruang hampa. Meskipun rencana awal gagal, tetapi dapat menangkap anggota keluarga kerajaan juga tidak buruk. Kamu cukup mempertahankan kondisimu, lalu kamu akan segera aman. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih mendengar transmisi suara slip giok dari Penatua Agung. Jangan khawatir, Penatua Agung, semuanya aman saat ini. Keempat bocah kecil itu tidak bisa lepas dari telapak tanganku sama sekali, kata lelaki tua berjanggut putih sambil tersenyum bangga. Namun ketika mengatakan kata telapak tangan, lelaki tua melihat ke lengan kiri dan kanannya yang patah. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Lengannya patah ketika dia menggunakan teknik rahasia sebelumnya, jadi kalimat ini sebenarnya sedikit aneh. Tapi ini bukan apa-apa, setelah kembali ke organisasi rahasia siluman, pasti ada cara yang bisa menggabungkan dua lengan yang lebih kuat untuknya. Setelah baru saja mengakhiri transmisi suara, lelaki tua berjanggut putih merasakan kabut hitam bergetar sejenak. Orang-orang ini masih tidak menyerah. Dengan tawa rendah, kerohaniannya langsung masuk ke dalamnya. Begitu melihat pemandangan di dalam dengan kerohaniannya, lelaki tua berjanggut putih tidak bisa tertawa lagi. Apa yang ingin dilakukan bocah ini? Dia dengan tercengang menemukan bahwa sebuah cahaya emas sedang terbungkus dalam aura kekerasan yang tak tertandingi untuk terus meluas di garis pandangnya, dengan kecepatan secepat bayangan. Erikin menginjak seekor rubah iblis ungu yang berekor 3 di kakinya, lalu dia melompat, dan tinju emasnya menghantam langsung ke kabut hitam. Bam! Teknik tanpa nama digabung dengan bagian dari ilmu tiada dua, ditambah tubuh Raja Qin meletus pada saat yang bersamaan. Tinju sekuat fase penilaian 2 kegagalan ini menghantam langsung ke kabut hitam dengan brutal. Kali ini, Erikin tidak merasakan kehampaan dari cahaya pisau yang lewat seperti sebelumnya, tetapi dengan nyata menghantam pada semacam entitas. Perasaan ini juga membuat Erikin merasa nyaman, karena ini membuktikan bahwa dia benar-benar tidak berpikir salah. Setelah pukulan tinju dihantamkan, sebuah penghalang tak terlihat di kabut hitam terus muncul di ujung tinju Erikin. Pertama hanya beberapa retakan, dan kemudian retakannya seperti riak, terus menyebar ke sekitarnya. Lelaki tua berjanggut putih di luar juga sangat terkejut. Teknik rahasia ini tampaknya akan dipecahkan. Erikin hanya berada di fase penilaian tahap awal, dan juga hanya seorang kultivator biasa. Bagaimana dia dapat mengandalkan kekuatan tubuh Taois untuk menghantamkan pukulan tinju yang begitu ganas? Bam! Setelah suara keras kali ini, penghalang kabut hitam hancur dalam sekejap. Sejumlah besar kabut mulai menghilang, dan karena kabut ini pada dasarnya bergerak dalam ruang hampa, jadi setelah kabutnya meledak, sama arti dengan Erikin telah menghancurkan sebagian dari ruang hampa. Ini menyebabkan ruang hampa di sekitar ikut bergetar. Tidak. Mata lelaki tua berjanggut putih memerah, dan dia berteriak rendah. Dia berusaha mati-matian untuk menghentikan kehancuran itu, tetapi karena dia telah kehilangan kedua tangannya, jadi dia pun tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kemudian, ketika ruang hampa terus bergetar, sosok Erikin dan yang lainnya melintas. Mereka terlempar keluar dari kabut hitam, dan kemudian menghilang di depan lelaki tua itu. Cara memecahkan lorong ruang hampa dengan cara ini sama arti dengan memutuskan formasi teleportasi secara paksa. Dengan kata lain, meskipun Erikin mereka telah lolos dari pelayaran ruang hampa, tetapi itu tidak berarti mereka dapat langsung kembali ke posisi normal di antara langit dan bumi. Sederhananya,
mereka sedang jatuh dari sebuah pesawat yang kecepatannya jauh lebih cepat dari kecepatan normal. Bahkan jika hanya terbang keluar dalam kesenjangan waktu 1 detik, posisi pendaratan setiap orang bisa berbeda ribuan mil jauhnya. Aku bisa-bisanya benar-benar lolos dari ruang hampa. Erikin telah menghancurkan ruang hampa, jadi keempatnya merasa bahwa ruang di mana mereka berada sekarang tidak lagi stabil, dan kekuatan kehampaan yang mengalir dari luar menyebabkan mereka bergoyang ke kiri dan ke kanan. Christian Lu juga sangat gembira bisa mendapatkan kembali bentuk manusianya. Tanpa diduga, Erikin ini benar-benar punya kemampuan. Sementara Mulyani Hu masih dalam keadaan kebingungan, dia terlalu ketakutan sebelumnya, dan saat ini dia baru saja pulih, jadi dia masih belum mengerti situasinya. Dan kemudian, setelah terdengar suara mendesing, sosok Christian Lu ditarik keluar oleh kekuatan kehampaan. Perairan hijau dan pegunungan hijau di luar kehampaan hanya melintas sesaat, dan kemudian dia langsung terlempar ke tempat yang tidak diketahui. Selanjutnya adalah Mulyani Hu dan Lela Yuan yang berekspresi panik. Henti. Setelah melirik sekilas ke Lela Yuan, Erikin sedikit mengernyit dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Dia menjalankan jurus jari suci, mengembunnya dan mengakhirinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengambil kesempatan dari waktu yang sangat singkat ini, sebuah bayangan hitam terbang keluar dan secara paksa melilit pinggang ramping Lela Yuan. Kemudian keduanya langsung terhubung dengan kuat, dan Erikin merasakan semacam kekuatan kehampaan arogan yang terus-menerus bergoyang, mencoba memisahkan keduanya. Lengan Erikin terasa sakit, seolah-olah akan ditarik hingga patah, tetapi dia masih tidak melepaskan tangannya. Bahkan jika mereka melarikan diri dari ruang kabut hitam ini, mereka akan menghadapi kebahayaan juga selanjutnya. Mulyani Hu dan Christian Lu bukan temannya, jadi dia pun tidak mempedulikan mereka. Tapi Lela Yuan berbeda, dia keluar dengan cara menyelinap sebelumnya. Selain itu, Kaisar Iblis Kera juga lumayan baik padanya, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Lela Yuan jatuh ke dalam bahaya lagi dengan begitu saja tanpa memberi bantuan padanya. Kekuatan ini menyeret Erikin untuk beberapa saat, lalu aura kehampaan sepertinya menyerah. Erikin hanya merasakan kekaburan di matanya, lalu dia terlempar keluar dari ruang hampa bersama dengan Lela Yuan. Di depan mereka adalah langit biru dan awan putih, dan di bawah kaki adalah hutan dan pegunungan. Erikin segera menstabilkan pikirannya, lalu dia melihat ke ujung lain dari cambuk iblis. Ketika melihat Lela Yuan yang masih belum sempat bereaksi sedang jatuh ke arah tanah, dia segera mengulurkan tangannya untuk menarik. Cambuk iblis ditarik ke atas, dan Lela Yuan tiba-tiba terbang, ditarik pinggangnya oleh Erikin, dan kemudian melayang di udara juga. Erikin, di mana tempat ini? Lela Yuan terengah-engah dengan ketakutan, dan melihat sekeliling. Jangan khawatir, kita terlempar tidak jauh, bukankah tirai langit ada di sana? Mereka tidak menghabiskan waktu yang lama untuk menembus kabut hitam. Erikin menunjuk ke sisi utara beberapa ratus mil jauhnya. Di sana, sebuah tirai cahaya besar membentang di antara langit dan bumi, dan itu adalah cahaya yang mengisolasikan bagian dalam dan luar rapat terbesar. Namun, di mata Erikin, tirai ini jauh lebih lemah dan tipis dari yang dia lihat sebelumnya. Tapi ini juga normal, tirai cahaya besar di luar rapat terbesar langsung menyelimuti area yang sangat luas, jadi selain ada tempat stabil, juga ada tempat kacau di dalamnya. Sama seperti lokasi tempat perdagangan, yang mudah bagi para kultivator untuk memasukinya, dan untuk yang berada di gunung yang seperti ini tandus ini, lebih seperti tembok. Kalau tidak,
Para kultivator sama sekali tidak perlu masuk dari tempat yang sama, hanya cukup terbang langsung ke tirai cahaya. Tapi kita bisa melihat tempat perdagangan dari daerah ini. Lela Yuan mendapatkan kembali ketenangannya, lalu dia melihat ke kejauhan, di mana pandangannya benar-benar terhalang oleh pegunungan, dan tidak dapat terlihat jejak bangunan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kita telah diteleportasi setidaknya beberapa ribu mil. Baiklah, ayo kita turun dulu, terlalu berbahaya untuk melayang di udara. Di udara, targetnya terlalu jelas, dan Erikin tidak ingin dengan gegabah tetap di udara ketika dia tidak dapat memastikan situasi di sekitarnya. Baik, Lela Yuan mengangguk. Sebenarnya kamu tidak perlu terlalu gugup. Erikin menyentuh hidungnya lagi. Maksudnya, Lela Yuan awalnya tertegun sejenak, lalu dia menyadari sesuatu. Dia menoleh untuk melihat, kemudian wajahnya langsung memerah karena malu, dan dia berteriak pelan secara tak terkendali. Baru saat inilah dia menyadari bahwa baik tidak apa-apa pinggangnya ditarik oleh Erikin, tetapi karena dia merasa ketakutan ketika baru saja muncul di sini, dia tidak hanya menyandarkan setengah tubuhnya ke tubuh Erikin, tapi bahkan lengannya juga memeluk Erikin dengan erat. Dia sudah hampir menempel di tubuh Erikin, dan postur mereka sudah seintim pasangan seiman saat ini. Lengan Erikin yang menariknya hanya menyentuh dengan pelan, dan sangat sopan, tetapi dirinya malah memeluknya dengan sangat erat. Jika tindakan Erikin hanya untuk mencegahnya jatuh dari udara, maka tindakan dirinya yang memeluk pihak lain benar-benar sedikit terlalu memalukan. Bersambung.